Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Tuhan karuniakan alam yang subur, terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Kekayaan laut melimpah bagai takkan pernah habis terkuras. Hutan dan sawah bak permadani menghijau. Sumber daya alam tumpah ruah, terpendam dalam perut bumi Indonesia. Harusnya Indonesia berjaya. Harusnya Indonesia makmur merata. Harusnya Indonesia tak berduka. Harusnya Indonesia tak menanggung lara. Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak bangsa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anak di sudut negeri putus sekolah dan kekurangan gizi. Pengangguran dan ketidakberdayaan menjadi tontonan yang tersajikan. Pendidikan di Republik Indonesia dalam reruntuhan kapitalisme global dan nuansa korupsi. Problem pendidikan di Republik Indonesia itu adalah bagaimana melibatkan anak kaum miskin, baik yang pandai maupun yang tidak pandai, untuk mengenyam pendidikan bermutu. Program-program pemerintah selalu saja terjebak dalam slogan bahwa anak miskin yang pandai akan dibiayai. Lalu, bagaimana dengan anak miskin yang tidak pandai karena ketiadaan biaya untuk mengakses pendidikan yang menjadikannya pandai? Apakah pemerintah Republik Indonesia tidak mau bertanggung jawab terhadap masa depannya? Kemudian, kapan kaum miskin memperoleh hak yang sama dengan kaum kaya dalam pendidikan? Jawaban yang paling jelas di Republik Indonesia adalah pesimisme bagi kaum miskin untuk menikmati pendidikan bermutu. Penjelasannya adalah bahwa politik yang sedang dimainkan oleh para pemegang kebijakan pendidikan di Republik Indonesia hanya berorientasi pada si pasar, sehingga pengaruhnya secara praktis dan konkret pendidikan menjadi milik yang menang dan yang kuat secara modal. Kemudian, marilah kita amati fenomena kekinian di Republik Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Telah bermunculan sekolah-sekolah yang berlabel internasional, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lalu, apa sesungguhnya yang melatari kemunculan itu? Hal ini sebenarnya bermuara pada politik pendidikan yang selalu saja memperoleh pendidikan dikelola oleh pasar. Berjuang tanpa lelah, itulah kami. Banyak orang yang mencibir tentang jalan yang ditempuh kami. Hidup tidak akan sukses jikalau kami hanya berdiam diri. Melihat sang Garuda, mendengar jeritan anak bangsa, kami hening, terdiam. Lantas,
Apakah kami harus terus-menerus diam? Tentu tidak. Kami akan menghentikan jeritan-jeritan anak-anak bangsa, menerbangkan sang Garuda, hingga tiada lagi terdengar lantunan derita. Meski kami orang tak punya, tapi semangat kami tak pernah padam. Terpaan angin, badailah yang menghanyutkan kami ke alam cita-cita yang tinggi. Jiwa seakan tenang ketika melihat anak-anak bangsa mulai berkobar kembali. Semangat jiwa, patriot, dan jiwa nasionalisme kami serentak menyatu, membangunkan Ibu Pertiwi. Disinilah, di negeri yang penuh kepalsuan, kami berdiri untuk merubah negeri ini hingga menjadi negeri yang asli. Sungguh malang Ibu Pertiwi. Kami bersedia mengabdi hingga kami mati, karena kami tak ingin hanya menjadi pecundang yang tak mampu berbuat apapun untuk negerinya sendiri. Maka inilah bentuk wujud bakti kami padamu negeri. Kami persembahkan Sekolah Rakyat Nusantara. Sekolah rakyat adalah sekolah non-formal yang didedikasikan untuk masyarakat menengah ke bawah, dengan biaya sukarela, tanpa uang bangunan dan SPP. Sekolah ini didirikan pada awal Januari 2012 dengan bermodalkan semangat dan perjuangan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, pemirsa, kita kembali di White Shot, dan memperoleh pendidikan itu memang adalah hak semua warga ya, dan tapi tidak semuanya beruntung bisa mendapatkan akses, memiliki biaya, memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Nah, ini ada di Legok, Tangerang, Banten, ya memang kondisinya memprihatinkan, mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi ada seseorang yang baik sekali yang kemudian mendirikan sekolah, namanya Sekolah Rakyat Nusantara, yang dikelola oleh Budi Susanto. Ya, kalau Anda adalah pemirsa setia White Shot, tentu Anda tahu siapa Budi Susanto ini, karena berkat Budi Susanto dan anak-anak didik mereka, maka pemirsa White Shot mendapatkan tayangan menarik, dan mereka juga memenangkan Citizen Journalist Competition 2012 ini dalam rangka ulang tahun kami, dan juga hasil karya mereka ini menjadi salah satu atau favorit dari para juri di Metro TV. Nah, karya jurnalistik mereka yang memenangkan CJC atau Citizen Journalist Competition itu adalah Listrik Salah Urus. Dan seperti apa sebenarnya Sekolah Rakyat Nusantara yang dibentuk oleh Budi Susanto ini? Kita lihat bersama. Nggak banyak ya kaum muda yang sadar bahwa pendidikan itu penting. Dari dulu sih pengennya jadi jurnalis. Sekolah Rakyat Nusantara ini kan sekolah non formal, artinya kalau zaman sekarang itu disebut seperti homeschooling begitu, tapi ini kita tidak sama sekali formal gitu, karena kita tidak memiliki legalitas. Nah, di sekolah ini memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak yang putus sekolah dan yang tidak mampu untuk meneruskan pelajaran, yang nantinya di akhir pelajaran itu akan kita sertakan di kejar paket. Pembelajarannya sih kita ikut juga dengan kurikulum Diknas, tetapi banyak kita sisipkan
pelajaran-pelajaran lain yang lebih mereka butuhkan di kehidupan mereka selanjutnya gitu. Gimana mereka bisa menjalankan kehidupannya nanti, itu yang kita ajarkan di sini. Komunikasi dan memperoleh informasi ini adalah kelanjutan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau saya sih tujuannya mendirikan sekolah ini tuh sebenarnya memberikan jalan kepada mereka yang putus sekolah, agar mereka merasa bahwa masih banyak yang mereka bisa sumbangkan kepada negara ini, kepada bangsanya. Saya menyekolahkan anak saya di sini karena gratis. Kalau di sekolahan yang lain harus bayar, terus ada biaya. Kalau di sini mah enak, pendidikannya bagus. Ingin anak saya pintar. Mengenai jurnalistik, kita ajarkan bagaimana mereka membuat berita, awalnya dari artikel saja, kemudian kita implementasikan ke gambar. Nah, kemudian juga saya ajarkan juga mereka bagaimana caranya menggunakan komputer untuk mengedit, mendubbing dan sebagainya. Ya, justru itu yang menjadi jalan atau menjadikan salah satu faktor pendukung untuk pembiayaan sekolah ini. Juga kita kan di sini kita cari pengalaman bareng, belajar broadcast bareng, jurnalistik juga gitu. Kita lihat banyak peristiwa lah di lingkungan sekitar. Kalau untuk yang dikerjain hampir tiap hari kita keliling. Dalam mengambil gambar angle-angle mungkin, terus wawancara dan pengalaman jalan-jalan keluar daerah. Kendalanya sih emang kita kekurangan tenaga pengajar karena SR belum mampu membayar tenaga pengajar seperti sekolah-sekolah lain, maka yang ada ya cuma kita saja gitu. Kesulitan yang pertama itu yang kita alami yaitu memperoleh tempat ini gitu. Jadi kebetulan ada warga yang ikhlas merelakan tempatnya dipakai untuk kita, maka kita lepas dari kesulitan itu. Nah, selanjutnya itu adalah pendanaan, karena anak-anak yang di sini mendirikan sekolah ini tuh anak-anak putus sekolah juga semuanya. Harapan saya moga-moga saja anak-anak ini bisa ikut bersekolah di kita tanpa biaya dan mereka bisa melanjutkan pendidikannya di ke depan. Kalau suka dukanya mungkin pas mengamen, pas nyari berita, pas kalau mau acara kemana gitu, buat lomba-lomba pasti kami harus ngamen dulu gitu. Susahnya. Saya berharap sekolah ini bisa menjadi formal atau setidaknya memiliki legalitas. Semoga anak-anak ini, anak-anak yang sekarang belajar di sekolah rakyat bisa juga membangun sekolah-sekolah seperti ini atau membangun pola-pola pendidikan seperti di sekolah rakyat ini gitu di kemudian hari saat mereka sudah besar. Keep your spirit. Ya, Pak Budi Susanto dan juga anak-anak, teruskan semangat kalian karena terlihat sekali dari raut mukanya, gerak-geriknya penuh semangat, penuh keceriaan, tidak ada unsur paksaan dalam mengenyam pendidikan ya. Iya, dan lagi mengajarkan jurnalistik, padahal sebenarnya Pak Budi Susanto ini tidak mempunyai latar belakang jurnalistik, jadi ketika mendapatkan menang dan menjadi finalis, mendapatkan pelatihan jurnalistik langsung dari Desi Anwar, pasti senang banget. Ada unsur yang nyata ya, kontribusi nyata dari Sekolah Rakyat Nusantara. Ya, Anda kembali lagi di Washot. Tadi kalau kita sudah melihat bagaimana potret kemiskinan di Indonesia, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan potret pendidikan yang ada di negeri ini. Ya, negeri ini memang punya segudang permasalahan. Salah satunya adalah banyak warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan saat ini. Ya, warga yang tidak mampu menganggap tidak mampu untuk duduk di bangku sekolah formal hanya angan belaka. Seperti kisah anak-anak berikut ini. Kita akan lihat liputannya. Bagiku sekolah adalah sebuah angan belaka. Begitu kelam dan gelap. Aku
anak bangsa yang terlupakan, anak bangsa yang diabaikan, hanya karena ketidakmampuan kedua orang tuaku. Cita-cita mah banyak, tapi saya tahu sendirilah kondisi saya kayak gini. Cita-cita saya bisa menyekolahkan adik-adik saya yang kurang mampu, yang seperti saya. Juga saya ingin menginjakan kaki ke seluruh dunia. Inilah Muhammad Fadilah, anak berusia 12 tahun yang terpaksa harus putus sekolah akibat tidak adanya biaya. Ayah dan ibunya telah bercerai ketika ia berusia 6 tahun. Di rumah berdinding bilik dengan ukuran 10 x 6 meter ini, Fadil tinggal bersama kakek dan neneknya yang berprofesi sebagai pembuat bako di Desa Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang. Aku dulu berhenti gak punya biaya. Cita aku ingin sekolah sampai kuliah. Sekolah di madrasah di Cadas, kelas 5 dia berhenti. Terus nggak ada biaya, ya pengen sekolah tinggi lah, tapi emang nggak punya biaya, pengen lulus lah sekolahnya. Untuk mewujudkan keinginannya bersekolah hingga kuliah, setiap paginya Fadil harus menempuh jarak sekitar 5 km. Untuk menuju sekolah rakyat yang merupakan sekolah informal tidak berbayar di Legok Gawir, Tangerang, Banten. Sekolah di Sekolah Rakyat Nusantara udah hampir 2 tahun. Belajar matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris, sama belajar menggambar. Fadil anak yang cukup mandiri, walaupun hidupnya sangat kurang. Nah, Fadil ini anak yang sangat berprestasi, artinya dia pandai sekali. Di dalam matematikanya bagus, bahasanya bagus, kemudian percaya dirinya ada, walaupun kadang-kadang harus tetap dibantu untuk diangkat begitu. Nah, Fadil untuk tahun sekarang dia harus ikut paket A gitu, karena dia cerdas. Sekolah rakyat berdiri sejak Januari 2012. Digagas oleh Budi Susanto dan ke-15 muridnya yang putus sekolah. Saat ini ada 155 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga tingkat SMK. Saya mendirikan sekolah rakyat karena ingin memberi sebuah solusi terhadap anak-anak yang tidak mampu membayar atau anak-anak yang memang putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya. Fadil tidak sendiri. Ada juga Herni yang harus berdagang, menjaga konter minuman ringan untuk menyambung hidup dan mewujudkan cita-citanya. Sedangkan Tri harus menjadi pembantu rumah tangga dan menjual buah keliling kampung. Semuanya itu dilakukan untuk mengumpulkan biaya untuk ujian kelulusan demi menamatkan sekolah.
Jam menunjukkan pukul 3 pagi hari. Herni sudah bangun dan membantu sang ibu untuk memasak nasi uduk. Saat Herni mencuci beras, sang ibu meracik bumbunya. Saat nasi uduk siap, mereka membawanya ke tempat berjualan yang tak jauh dari rumahnya. Dulu, ia bersekolah di sekolah kejuruan. Karena keterbatasan biaya, ia terpaksa harus berhenti sekolah ketika masih duduk di kelas 1 SMK. Saya cuma pengennya saya mendapat pendidikan yang lebih baik, terus juga mau biaya orang tua gitu, nyenangin orang tua. Cuman itu sih, nggak banyak. Di warung dia ngelayanin yang beli gitu. Terus kalau udah habis dagangannya, dia pulang, beres-beres di rumah. Ibu mah langsung tidur. Kalau Umi udah tidur, udah beres semua, dia udah berangkat sekolah kayak itu ke sekolah rakyat. Selesai membantu sang ibu berdagang, Herni bergegas melanjutkan rutinitasnya mengajar di sekolah rakyat. Herni merupakan siswa merangkap pengajar di sekolah rakyat. Setiap jam 9 pagi, dengan menggunakan sepeda, ia mengajar anak-anak tingkat SD. Saya ngajar di sini karena saya pernah di drop out. Saya berpikir saya tidak mau anak-anak di sekitar Legok ini sama mengalami seperti saya di drop out. Saya pengen anak-anak yang di daerah Legok ini mengenyam pendidikan yang lebih bagus daripada saya. Selesai mengajar, ia masih harus bekerja lagi, menjaga konter minuman ringan yang berada tak jauh dari tempat yang mengajar. Setidaknya, ia mulai menjaga konter pukul 11 hingga 7 malam. Alasan saya bekerja sih karena saya tahu kondisi keluarga saya. Jadi di sisi lain saya mau bantu Umi pertama. Terus kedua, saya juga mau ikutan paket C. Nah dari situ biaya setengahnya itu, separuhnya itu buat ikut paket C. Saat malam datang, ketika konter minuman ringan tutup, ia kembali menuju sekolah rakyat. Kali ini, giliran dia yang harus belajar, melanjutkan pendidikannya yang terputus. Sehat. Seharusnya waktunya tidur, tapi kita masih sempat belajar sama ayah, supaya kita juga mampu gitu daripada yang lain meskipun kita capek kan. Tri Darmayanti juga harus menjalani rutinitas yang tak jauh berbeda dengan Herni. Ia harus menjadi pembantu rumah tangga dan berdagang buah. Kalau angka proses juga saya mau belajar. Kalau ini adalah tugas belajar. Saat malam semakin larut, kegiatan belajar di sekolah rakyat pun harus diakhiri. Tri Darmayanti pun pulang menuju rumah yang ia tinggali bersama ke-11 teman-temannya yang terletak di Desa Legok, Banten. Di saat sebagian teman-temannya masih tidur lelap, Tri harus bangun jam 5 pagi dan pergi ke pasar membeli buah.
Perempuan berusia 18 tahun ini nasibnya sama dengan Herni. Ia putus sekolah ketika kelas 1 di sebuah sekolah kejuruan. Penghasilan dari berdagang kan buat teman-teman, buat makan sehari-hari, terus buat anak-anak juga, kayak adik-adik saya kan butuh apa sih? Butuh ujian juga. Nah, kita bagiin buat ujian, terus sebagiannya lagi kita beliin buat alat-alat tulis mereka. Selesai membeli buah di pasar, pukul 7 pagi, Tri harus menuju salah satu rumah penduduk. Ia harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya bekerja untuk membiayai adik-adik saya yang tahun ini ujian dan membiayai saya yang tahun ini mengikuti paket C. Biaya paket C ada 1.900.000. Penghasilan saya per bulannya 700.000 per bulan dari nyuci gosok itu. Tak ada waktu beristirahat. Sepulangnya menjadi pembantu rumah tangga, Tri dan teman-teman harus mengemas buah yang ia beli untuk dijual keliling kampung. Penghasilan pengharinya tergantung ya, kalau lagi laku banget ya dapatlah 50.000 sampai 70.000 per hari. Tapi kalau lagi nggak laku ya paling 30.000. Kalau yang cuci gosok kan untuk saya biayanya. Nah, untuk kalau dagang buah-buahan itu untuk adik-adik saya yang lainnya yang mengikuti ujian. Ya, saya berharap adik-adik saya bisa terus-menerus lanjut sekolah sampai ke jenjang kuliah, dan begitu juga saya dan teman-teman saya bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Muhammad Fadilah, Herni Yunita, dan Tri Damaryanti adalah sosok-sosok yang masih punya semangat menyelesaikan dan meneruskan pendidikan di tengah keterbatasan biaya yang mereka hadapi. Untuk pemenang pertama kategori peristiwa Citizen Journalist Competition 2012 adalah deg-degan ya, Deg-degan pastinya. Listrik Salah Urus karya Budi Susanto asal Legok, Banten. Selamat untuk ketiga pemenang kategori peristiwa, dan kami akan mengundang Bapak Putra Nababan, pemimpin redaksi Metro TV, untuk menyerahkan hadiah. Ya, kita mulai dari pemenang pertama yang mendapatkan hadiah uang tunai 7 juta rupiah, sebuah handycam dan kamera Nikon Coolpix S6 200. Juara 2 dan pemenangnya adalah
Getek Maut, Tridarmayanti dan Holipatul Awalia, Legok, Tangerang, Banten. Dua wanita cantik, yang satunya benar-benar gayanya jurnalis banget. Jurnalis warga habis. Baik, sekarang siapakah yang berhak meraih hadiah pertama dari Anugerah Jurnalis Warga kategori peristiwa? Dengarkan baik-baik, juaranya adalah kecelakaan beruntun Juheti dan Anissa dari Tangerang, Banten. Yes. Luar biasa. Silakan ke atas panggung para pemenang. Baik, silakan, dan kami juga memanggil Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Najwa Shihab, untuk memberikan hadiah kepada para pemenang jurnalis warga. Kita di sini. Ya, hadiah. Hadiahnya sebentar. Hadiahnya di sini, ini dia. Ada di sini. Ya, juara ketiga pelajar tawuran Ansakti dari Jakarta ini mendapat hadiah Silakan. 5 juta rupiah dan juga laptop, ada tablet, Android dan juga smartphone. Wow, luar biasa. Dan Selamat pemenang untuk kedua, Anda. Getek Maut, Tridarmayanti, Holipatul Awalia, Legok, Tangerang, Banten ini berhak atas hadiah uang tunai berupa Rp7.500.000, juga mendapatkan laptop, kamera digital, dan tablet Android. Nah, sekarang giliran juara pertama, Juheti dan Anissa dari Tangerang, Banten, dengan videonya berjudul Kecelakaan Beruntun akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Juga laptop, handycam, dan juga tablet Android. Luar biasa. Selamat untuk para pemenang. Boleh silakan kembali lagi, Najwa Shihab dan juga rekan-rekan. Silakan. Najwa, terima kasih. banyak.